Bab 4546. Setelah hancur, maka terciptalah. Mungkinkah, Vinola, pada akhirnya aku akan mengingkari janjiku? Mungkinkah aku tidak bisa membalaskan dendam Rain dan yang lainnya? Mungkinkah semua ini adalah takdir? Mungkinkah aku tidak bisa kembali ke bintang biru? Melihat roh pedang penyangkal iblis, dia pun memilih meledakkan kemelekatan jiwanya. Erik berlutut di tanah, terengah-engah. Mata yang selalu tegas, muncul sentuhan kebingungan yang langka. Toby saat ini terlalu kuat. 100.000 iblis, pelayan darah yang tak terhitung jumlahnya, perlindungan Evan, basis kultivasi 3 penurunan puncak, segel Raja Bintang Dewa ada di tangan, bahkan kehidupan kedua lahir dari tulang iblis dan jiwa iblis. Meskipun pelatihan keras selama lebih dari 200.000 tahun. Meskipun menahannya begitu lama dan menghitung semuanya, pada akhirnya tetap kalah. Kesadarannya menjadi semakin kabur, sebelum dia hampir pingsan, bayangan ayahnya Alonso dan ibunya Amy tiba-tiba muncul di benak Erik. Erik tersenyum pahit, katanya saat seseorang sekarat, dia akan memikirkan orang terdekatnya. Orang tua, tentu saja, kerabat darahnya. Benar saja, dia sudah berada di ujung tali. Dalam benaknya, orang tuanya berdiri bersama, menatapnya. Erik, kamu akan selalu menjadi kebanggaan ibu. Aku percaya tidak ada kesulitan di dunia yang dapat menghentikanmu. Mata Amy lembut, dengan kekuatan hangat. Nak, semakin kritis situasinya, kamu harus semakin tenang. Alonso berwajah tegas, tapi ada harapan dan semangat di wajahnya. Tenang, niat pikiran. Kebingungan di mata Erik sedikit menghilang, kesadarannya menjadi lebih stabil. Tapi, ayah dan ibu, bagaimana aku bisa menang, apalagi yang bisa aku lakukan untuk menang? Kartu truf terkuatku adalah menerobos fase penilaian 3 penurunan, kemudian mencoba memahami arti tidak hancur dan tidak tercipta. Namun, aku telah menghabiskan semua batu roh dan cairan spiritual, tapi masih kurang selangkah lagi dari 3 penurunan. Erik dengan putus asa bertanya kepada orang tuanya dalam benaknya, tetapi Alonso dan Amy tidak memberikan jawaban. Hoam. Saat ini, Erik mendengar raungan naga spiritual di laut kesadaran. Naga spiritual sedang mengingatkan dirinya bahwa Toby sedang mendekat. Raungan naga tidak memberi Erik sebuah pemikiran, tetapi menghilangkan mimpi di pikiran Erik dan membuat dia sepenuhnya tenang. Saat ini, dirinya tidak mungkin mengandalkan orang lain. Hidupnya, dia pikul sendiri, semua harus berada di bawah kendali dia sendiri. Sekarang, menerobos 3 penurunan adalah satu-satunya kesempatanku. Apa ada cara untuk menerobos? Kerohanian Erik dengan cepat memindai berbagai barang di tas penyimpanan. Tidak berguna, tidak berguna, tidak berguna. Tepat saat dia hampir putus asa, saat penglihatan menyapu, jatuh dari tangannya, berbaring di segel Raja Dewa Bintang di haluan, tubuh Erik bergetar hebat. Segel Raja tidak bisa membunuh Toby. Tetapi, suah. Kilatan cahaya Reiki melintas di benak Erik seperti kilat. Dia tiba-tiba memiliki secercah pemahaman. Menjangkau dan meraih segel Raja Dewa Bintang, Erik menatap harta karun berharga yang luar biasa ini, bahkan tanpa melihat ke atas, melihat Toby yang datang mendekat. Tidak hancur, tidak tercipta, apakah ini maksudnya? Mulutnya bergumam, Erik mengepal erat pada segel raja dan terus mengerahkan kekuatan. Segel Raja Dewa Bintang, berikan aku kekuatanmu. Meskipun Erik berada di penghujung hidupnya, naga spiritual kecil masih memiliki kekuatan dan si gendut masih memiliki kekuatan. Mereka bisa meminjamkan kekuatan mereka kepadanya, segel raja bisa digunakan.
Saat senior Konghucu melarikan diri dari cengkeraman cakar iblis Evan, dia meminjam seperempat dari kekuatan segel raja. Tidak hanya kabur dari penjara, tapi juga berteleportasi ke sisi Erik. Saat ini yang ada di tangannya adalah segel Raja Dewa Bintang yang sempurna. Berapa banyak kekuatan mengerikan yang terkandung dalam segel raja yang dianugerahkan oleh Kaisar Alam Semesta kepada Master Mulia Galaksi. Kekuatan ini, mungkinkah tidak bisa membuat dia menerobos basis kultivasi 3 penurunan yang hanya berjarak 1 langkah? Erik tidak tahu mengambil kekuatan segel raja dengan cara ini apakah akan meledakkan dirinya sampai mati. Tetapi saat ini, dia tidak memiliki kesempatan. Krak krak krak. Segel raja di tangannya mulai berubah bentuk dengan cepat. Reiki yang murni tak ada habisnya, bahkan energi abadi juga mengalir keluar. Tidak, Erik bajingan ini, apa yang kamu lakukan? Melihat hal ini, Toby yang bergegas ke arahnya, terguncang mundur lagi oleh gelombang udara dan akhirnya melihat tujuan Erik. Dia seketika mengamuk, berteriak dengan histeris. Segel Raja Dewa Bintang adalah pusat kendali dunia jalan surga ini. Jika kamu menghancurkannya, seluruh dunia jalan surga akan hancur. Tidak hanya aku yang akan mati, kamu juga akan mati. Di kejauhan, Evan berteriak ngeri, ketiga tetua itu juga kaget. Benarkah? Lebih baik mati bersama. Senyum muncul di sudut mulut Erik. Arti sebenarnya dari tidak hancur dan tidak tercipta. Dewa Bintang, tolong beri aku jawabannya. Pada segel raja, semakin banyak retakan dan rusak. Namun, sepertinya ada keberadaan yang lebih keras di dalamnya, yang membuat Erik tidak mungkin menghancurkannya dan melepaskannya. Boom! Erik langsung memotong lengan yang memegang segel Raja Dewa Bintang. Di satu tangan, kekuatan mengerikan yang terkumpul di 18 lubang ilahi meledak sepenuhnya saat ini. Tidak, kamu benar-benar sudah gila. Toby dengan putus asa bergegas menuju Erik dan ingin menghentikannya, melihat Erik lebih memilih mematahkan lengannya daripada menghancurkan segel raja. Saat dia diledakkan terbang keluar, dia terus melolong tanpa henti. Dengan bantuan kekuatan lengan yang meledak sendiri, jejak penghalang itu akhirnya tersapu oleh Reiki seperti banjir. Bruak. Segel Raja Dewa Bintang benar-benar pecah menjadi 2 bagian, energi abadi yang tak terbatas saat ini menyembur keluar seperti air mancur. Mandi di mata air peri, luka Erik pulih dengan cepat. Reiki dalam tubuh terisi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun dia telah memotong lengannya sendiri, aura kultivasinya semakin tinggi. Akhirnya, di bawah berkah gelombang energi abadi dan Reiki, dia menerobos penghalang yang seperti parit itu. Cahaya kecemerlangan orang suci meledak dari tubuh Erik. Kehampaan bergetar, cahaya peri bersinar. Fase penilaian 3 penurunan. Tidak hancur tidak tercipta, setelah hancur, maka terciptalah. Dan pada saat ini, seperti sebuah wahyu, Erik akhirnya mengerti arti dari kalimat ini. Dia memejamkan mata, membuka satu lengannya, memahami teknik pembalikan waktu selama 100.000 tahun, dia menggunakannya. Wong. Jutaan aura hitam dan putih dengan panik berlari ribuan mil jauhnya. Langit, bumi, laut dalam. Segala sesuatu yang dilewati oleh energi hitam dan putih membeku. Toby merasa ngeri, membeku di tempat lagi. Tapi kali ini, bukannya melangkah maju, Erik malah tersenyum. Swah. Energi hitam dan putih yang berpancar sejauh ribuan mil berbalik dalam sekejap dan berlari menuju Erik. Dan di mana 2 energi misterius itu lewat, sejumlah besar kehampaan mulai berubah. Evan dengan tidak percaya menyadari bahwa cambuk iblis yang melilitnya telah menghilang. Panji misteri pemusnah atas kepalanya juga hilang tanpa bekas.
Tak hanya Evan, tubuh Toby yang jatuh ke laut terbang terbalik ke udara. Dari membelah menjadi dua menjadi satu, dan terus terbang menuju langit. Pada saat yang sama, Toby di samping Eric juga mundur, terus-menerus kembali ke sisinya. Bahkan, kepala kura-kura hijau yang sudah mati kembali ke tubuh awalnya. Roh pedang penyangkal iblis yang meledakkan diri berubah menjadi tetua berambut abu-abu lagi. Tidak, bukan berubah, tapi mundur. Waktu berjalan mundur. Evan tewas tersambar petir. Seolah-olah semua yang dialami sebelumnya hanyalah ilusi, sekarang semuanya akan kembali seperti semula. Bersambung.